Selamat pagi. Kepada Bapak, Ibu, dan hadirin yang bergabung secara online, mohon maaf akan dilakukan cek sound sejenak.
Selamat pagi. Grand Launching dan pembukaan pembekalan peserta program magang dan studi independen bersertifikat Batch 5 Internship in Special Planning for Regional and National Growth tahun 2023 di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional yang diselenggarakan di Kabupaten Bogor 18 Agustus 2023 segera dimulai. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan dan juga mahasiswa peserta magang pada acara Grand Launching dan pembukaan pembekalan peserta program MSIB Inspiring tahun 2023 di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang diselenggarakan secara hybrid luring di Kota Bogor dan juga melalui platform Zoom Meeting. Agar acara dapat berlangsung dengan tertib dan lancar, mohon kesediaan seluruh peserta yang telah berada di dalam ruangan untuk senantiasa menonaktifkan atau mengatur nada dering dengan mode silent pada telepon genggam dan alat seluler lainnya.
Kepada peserta yang bergabung melalui platform Zoom Meeting, mohon kesediaannya untuk dapat mengaktifkan kamera, menggunakan virtual background yang telah kami sediakan, dan menonaktifkan mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari yang berbahagia ini telah hadir secara langsung maupun daring melalui video conference yang kami hormati Pelaksana Tugas Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi atau yang mewakili, Ketua Magang dan Studi Dependen Bersertifikat Angkatan 5, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau yang mewakili, Account Eksekutif MSIB Mitra Direktorat Jenderal Tata Ruang, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, PLH Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR BPN beserta jajaran, Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau yang mewakili, Kepala Bagian Program dan Data Informasi selaku PIC MBKM Mitra DJTR, Ketua, Wakil Ketua beserta anggota Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia atau ASPI, Ketua beserta anggota Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Ilmu Geografi dan Pendidikan, Geografi atau Forpimgeo, Kepala Dinas, Organisasi Pengampu Urusan Tata Ruang di Kabupaten Kota beserta para mentor, para rektor perguruan tinggi atau yang mewakili, Kepala Program Studi dan Koordinator MSIB Perguruan Tinggi, mahasiswa peserta magang program MSIB Batch 5 Inspiring tahun 2023 yang kami banggakan, serta tak lupa rekan-rekan dari internal Kementerian ATR BPN dan Direktorat Jenderal Tata Ruang, beserta peserta yang berkenan untuk hadir melalui video conference yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, Jumat, 18 Agustus 2023, kita dapat menghadiri pelaksanaan acara Grand Launching dan Pembukaan Pembekalan peserta program MSIB Batch 5 Inspiring tahun 2023 di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, tanpa suatu halangan apapun. Semoga dengan rahmat dan ridho-Nya, acara ini dapat berlangsung dengan lancar sebagaimana yang kita harapkan bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah bersama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bagi hadirin online dapat menyesuaikan. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, untuk menyempurnakan pelaksanaan acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan.
Berdoa dicukupkan. Bapak dan Ibu yang terhormat, terdapat beberapa agenda pada acara hari ini, diantaranya 1. Sambutan dari PLH Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR BPN, sambutan dari Ketua Magang dan Studi Independen Bersertifikat MSIB Angkatan 5 Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau yang mewakili, sambutan sekaligus pembukaan resmi program MSIB Batch 5 Inspiring tahun 2023 di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional oleh Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, pemutaran video after movie Inspiring Batch 4 yang telah dilaksanakan pada Februari hingga Agustus 2023 dan diakhiri dengan penutup. Hadirin yang terhormat, memasuki agenda pertama, yaitu sambutan dari PLH Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kepada Ibu Agustina Yesi Kristina SSIT M Engineering QRMP, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Bapak Farid Hidayat, STMT, yang kami hormati para rektor perguruan tinggi, para pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama, PLT Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi atau yang mewakili, Ketua Magang dan Studi Independen Bersertifikat Angkatan 5, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, beserta jajaran atau yang mewakili, Ketua Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Darmawan, Ketua Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Ilmu Geografi dan Pendidikan Geografi, yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Nandi. Kemudian pendamping dosen program, Ibu Novida, terima kasih sudah hadir secara offline. Juga seluruh anggota Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia, anggota Forum Pimpinan Perguruan Tinggi, Bidang Ilmu Geografi dan Pendidikan Geografi seluruh Indonesia, Bida Iswara, para pejabat administrator dan pengawas baik di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang dan PPSDM, juga seluruh para peserta dan mentor yang hadir baik secara offline maupun secara virtual untuk mengikuti kegiatan program magang studi independen bersertifikat MSIB Batch 5 di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita pada pagi hari ini diizinkan untuk mengikuti kegiatan Grand Launching untuk MSIB Batch 5 dalam keadaan sehat dan seluruh persiapannya sudah dipersiapkan oleh para panitia, juga para adik-adik mahasiswa, serta fasilitator yang akan mempersiapkan kegiatan MSIB Batch 5 ini. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Pusat, Pak Ses, yang pada hari ini beliau masih menyelesaikan untuk kegiatan Lemhanasnya sehingga mewakilkan kepada kami. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya untuk kegiatan ini yang selama ini kita ketahui bersama bahwa Kementerian ATR BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang dan kita selalu bekerja sama untuk mempersiapkan kegiatan bagi adik-adik peserta magang yang semuanya juga bertujuan untuk pencapaian program strategis nasional kementerian ini, dukungan dari kementerian, dari Direktorat Jenderal Tata Ruang yang luar biasa untuk kegiatan ini. Penyiapan, penyusunan, dan penetapan RDTR di wilayah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kami dari PPSDM
mensupport penuh untuk kegiatan program magangnya dan untuk memberikan bekal bagi para adik-adik mahasiswa beserta mentor yang nanti akan mendukung untuk kegiatannya ini, di mana kita wajib mempersiapkan baik untuk hard skill maupun soft skill yang akan diberikan kepada para peserta pembekalan untuk kegiatan penyusunan RDTR bagi para peserta MSIB. Untuk tujuan memberikan materi ini juga kita mempersiapkan untuk para peserta menghadapi dinamika pekerjaan dan tantangan di lingkungan kerja sehingga mereka juga mengenal dengan baik dalam mempersiapkan untuk kegiatan di unit tugasnya nanti. Untuk itu pembekalan yang hari ini dan mungkin 2 minggu ke depan yang akan kita selenggarakan mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menunjang penuh terhadap penyelenggaraan untuk para peserta nanti. Untuk kegiatan pembekalan ini kita akan memberikan materi-materi dari penyusunan rencana detail tata ruang tingkat dasar, sehingga diharapkan para peserta nanti akan mampu menjelaskan konsep dasar dan urgensi dari penyusunan RDTR, serta mengidentifikasi potensi permasalahan dalam pelaksanaan RDTR dengan baik, kemudian juga menjelaskan muatan dan prosedur penyusunan RDTR kabupaten dan kota, menjelaskan analisis penyusunan RDTR dan output analisis penyusunan RDTR, kemudian juga muatan peta yang diperlukan untuk penyusunan RDTR, serta menjelaskan proses penyusunan peta rencana detail tata ruang, dan juga sekaligus memberikan pembekalan awal bagi para adik-adik mahasiswa ini untuk memahami materi-materi pertanahan terkait dengan penyusunan rencana detail tata ruang dan implementasinya di dalam penyelenggaraan kegiatan pertanahan. Adapun selama penyelenggaraan pembekalan RDTR untuk program magang ini nanti akan diselesaikan sejumlah 74 jam pelatihan, di mana terdiri dari pembelajaran baik secara virtual maupun secara tatap muka melalui Zoom meeting. Untuk jumlah mata pelatihan yang akan diperoleh bagi adik-adik mahasiswa untuk pembelajaran mandiri secara e-learning sebanyak 41 jam pelatihan. Ini di materi RDTR dasarnya, nanti ada e-learning dan tatap muka secara Zoom meeting, 41 jam pelatihan secara e-learning dan Zoom meetingnya secara 17 jam pelatihan. Kemudian untuk materi soft skill development juga akan diberikan kepada para adik-adik meliputi teamwork, etika dan budaya kerja, serta konflik manajemen dan risk handling, serta critical thinking dan problem solving. Ini akan disampaikan sebanyak 8 jam pelatihan secara tatap muka virtual. Kemudian tata ruang dan tantangan pembangunan di sini juga akan disampaikan secara tatap muka sebanyak 8 jam pelatihan. Sehingga adik-adik mahasiswa mendapatkan pembekalan sebanyak 74 jam pelatihan. Aktivitas tidak sesuai harapan. Untuk waktu pelaksanaan dalam program magang ini akan diberikan secara blended learning. Ada yang bocor ya. Kemudian dengan metode blended learning ini para peserta diharapkan bisa melakukan pembelajarannya secara mandiri dari tempat masing-masing sebelum ada kegiatan di tempat tugasnya. Dan itu akan dilaksanakan mulai hari ini 18 Agustus sampai dengan 1 September. Untuk memfasilitasi kegiatan ini, para peserta mahasiswa akan diberikan pembelajaran
dari para praktisi dan juga para pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Untuk mengevaluasi adanya kegiatan pembekalan bagi para peserta magang, kami juga melakukan evaluasi untuk peserta, di mana kita juga diharapkan seluruh peserta nantinya yang akan mengikuti program ini dapat berhasil sesuai dengan pencapaian tujuan kita bersama, baik dari segi akademik maupun penyelesaian tahapan, baik pelatihan maupun uji kompetensi. Namun demikian untuk persyaratan kelanjutan dalam mengikuti program magang ini, kelulusan juga bukan menjadi salah satu persyaratan wajib untuk lanjut mengikuti program. Tapi kita memberikan tambahan pembekalan bagi para peserta untuk bisa menerapkan apa yang menjadi materi-materi ini ke dalam implementasi penyiapan RDTR nanti untuk menjaga tetap berkualitas dalam penyelenggaraan output yang dihasilkan. Selain dari evaluasi peserta juga kami harapkan nanti masukan dari para mahasiswa dan mentor untuk memberikan masukan kepada kami terkait dengan evaluasi penyelenggaraan maupun evaluasi para pengajar. Mungkin demikian Pak Ses, Bapak Ibu hadirin sekalian dalam Grand Launching MSIB Batch 5 ini kami mensupport penuh untuk kegiatannya, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan mohon masukan apabila nanti perlu ada perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan ini selanjutnya apabila ada beberapa kendala yang mungkin harus kami perbaiki. Terima kasih. Selanjutnya mungkin izin Pak Ses dapat berkenan untuk membuka. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih kami sampaikan atas perkenannya Ibu Agustina Yesi Kristina SSIT Master of Engineering MP dalam menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, kami persilakan kepada Ketua Magang dan Studi Independen Bersertifikat MIB Angkatan 5, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang akan diwakili oleh Jihad Wafda S. Psikologi. Kepadanya dipersilakan. Suara saya masuk? Ya, sudah Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Yang kami hormati Bapak Ibu dari organisasi mitra DJTR dan akademisi. Yang kami hormati seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Yang kami hormati pula seluruh perwakilan perguruan tinggi negeri. Dan yang kami cintai seluruh mahasiswa peserta magang di Dirjen Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dan hal ini dalam program Inspiring di MSIB Cycle kelima. Senang sekali pada pagi hari ini bisa berjumpa dengan seluruh mahasiswa dan stakeholder yang tergabung dalam program ini. Tentunya program ini adalah program yang cukup panjang mengingat dari Dirjen Tata Ruang sudah menjalani ini lebih dari satu cycle. Artinya sejak tahun lalu juga sudah ikut bergabung dan tentunya ini menunjukkan bahwa kualitas program magang di mitra ini memang sangat baik. Dan tentunya ini menjadi kebanggaan bagi para mahasiswa yang hadir pada kesempatan kali ini karena dapat mengikuti program di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dan tentunya kami selaku tim di MSIB berterima kasih kepada seluruh mitra yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa. Setelah kemarin mengikuti seleksi mahasiswa dari ribuan mahasiswa dan terpilih hari ini sekitar 200-an mahasiswa. Ini artinya dari sisi program sangat besar ya jumlahnya. Mengingat kalau kita kembali ke kampus, jumlah
jumlah segitu itu setara dengan jumlah satu jurusan begitu ya. Jadi ini menjadi sebuah kebanggaan dari sisi mitra karena mampu menyerap dan menerima sebanyak ini. Dan pada kesempatan pagi ini adalah pembukaan dari sisi pelaksanaan program di mitra yang kemarin sudah kita adakan bersama di tanggal 14 Agustus dan sekarang di tanggal 18 Agustus, sehari setelah kemerdekaan, kita sama-sama membuka program di magang di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Nah, izin menyampaikan Bapak Ibu hadirin bahwa MSIB ini sudah jalan cycle kelima dan hari ini kita menerima kurang lebih sekitar 36.000 mahasiswa. Dan angka ini adalah angka paling besar sejak kita memulai program di tahun 2021. 36.000 itu artinya kalau kita konversi ke kampus itu kurang lebih sekitar 30 perguruan tinggi negeri ya Bapak Ibu. Sebesar itu angkanya. Bukan angka yang sedikit, ini angka sangat besar dan bukan berarti tentang kuantitas ya, tapi harapan kami seluruh program berjalan di mitra ini terutama bisa berjalan dengan baik dan tentunya mampu memberikan dampak besar bagi mahasiswa maupun untuk proyek yang sedang dikerjakan oleh mitra. Dan di sini kita menerima di MSIB 5 ini kita menerima sekitar 222 mitra, satu diantaranya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini, dan dari sekitar 593 mitra yang kita seleksi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang termasuk yang paling baik yang kami rasa mahasiswa dapat mengikuti program di tempat mitra. Dan bagi mahasiswa, kami ucapkan selamat karena Anda dinyatakan lolos dan akhirnya bisa berada di sini, karena yang kami tahu, data yang masuk ke kita itu ada sekitar 93.000 pelamar dari seluruh Indonesia dan ada sekitar 36.000 yang kami nyatakan lolos. Dan selamat buat teman-teman karena sudah berhasil lolos dinyatakan oleh mitra dan hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama memulai program. Selamat buat teman-teman mahasiswa. Dan berikutnya teman-teman izin pesan kepada seluruh mahasiswa yang ada, satu semester ini adalah satu semester yang cukup panjang, mengingat ini bukan lagi di kampus, tapi ini adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar kampus. Dan tentu teman-teman harus beradaptasi dengan kondisi yang ada, terutama di mitra yang baru ini. Silakan menggali sebanyak-banyaknya pengalaman dengan para mentor, dengan para stakeholder, dengan para pimpinan yang ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Ini akan memberikan bekal yang luar biasa hebat kepada teman-teman mahasiswa. Dan tentunya ini akan menjadi bekal terbaik setelah nantinya teman-teman akan merasakan dunia kerja selama satu semester ini, dan di akhir program ini harapannya ada peningkatan kapasitas dan keterampilan bagi mahasiswa untuk mengarungi dunia pasca kampus nantinya. Sebagai kabar baik bagi teman-teman mahasiswa, alumni kita di MSIB sejak MSIB 1 hingga hari ini selalu ada pengalaman positif yang itu bisa disampaikan ke kampus ataupun ke teman-temannya di kampus masing-masing begitu. Mengapa begitu? Karena sampai hari ini survei yang kita lakukan kepada para mahasiswa alumni MSIB menunjukkan bahwa anak-anak MSIB ketika dia sudah selesai dari kampusnya, dia tidak butuh waktu lama untuk keterima di dunia industri. Hanya butuh waktu 1,1 bulan agar mereka bisa diterima. Yang mana rata-rata nasional kita masih di angka 4 bulan. Artinya mahasiswa ketika lulus dari kampus, dia akan cepat diterima di dunia industri. Dan yang kedua, menurut angka rata-rata nasional, fresh graduate atau mahasiswa yang baru lulus dari kampus, rata-rata dia akan mendapatkan gaji UMR, rata-rata nasionalnya. Nah, untuk anak-anak MSIB, mereka akan dapatkan gaji 1,7 lebih tinggi, lebih besar daripada rata-rata nasional. Artinya, anak-anak MSIB punya kesempatan lebih besar untuk mendapatkan gaji yang lebih karena pengalaman di magang sebelumnya. Sehingga teman-teman ini akan memberikan
sesuatu yang spesial bagi teman-teman MSIB. Untuk itu kami ucapkan selamat berjuang teman-teman, selamat belajar dan selamat menggali ilmu pengetahuan terbaik di Mitra Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kami ucapkan selamat belajar dan sukses buat teman-teman semua. Semoga kita doakan agenda magang ini berjalan sampai bulan Desember dengan baik, aman, lancar, dan semuanya tidak ada kendala yang berarti. Begitu mungkin yang bisa kami sampaikan, Bapak, Ibu, dan seluruh mahasiswa dan Bapak, Ibu perwakilan dari kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan dari Bapak Jihad Wafda. Agenda berikutnya, kami persilakan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Bapak Farid Hidayat STMT, untuk memberikan sambutan sekaligus secara resmi membuka program MSIB Inspiring Batch 5/23 di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Magang dan Studi Independen Bersertifikat Angkatan 5 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diwakili oleh Pak Jihad. Terus kemudian yang kami hormati pengurus ASPI, Ketua yang mewakili Ketua ASPI Pak Darmawan, terus kemudian yang mewakili Ketua Forpim Geo Pak Nandi. Terima kasih Pak, datang jauh-jauh dari kampus, datang jauh-jauh dari Jakarta dan dari kampus mampir ke sini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Novida, dosen bimbing batch 3 dan 4 Inspiring ini. Terus kemudian yang kami hormati juga Bapak Widya Iswara Utama, kandidat Widya Iswara Utama Pak Adi Arnowo. Insya Allah sebentar lagi akan mencapai jenjang Widya Iswara Utama. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi yang mewakili jurusan perencanaan wilayah dan pendidik dan geografi. Terus kemudian yang kami hormati mitra di lapangan, Bapak Ibu pimpinan dari OPD penataan ruang di daerah, dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Maluku Barat Daya. Terus kemudian yang kami hormati teman-teman dari lingkungan Kementerian ATR BPN, dari perwakilan dari Biro, dari Sekolah Tinggi Pertanahan, dari PPSDM, terus kemudian juga yang tidak kalah supportnya adalah teman-teman dari PPSDM. Terima kasih Ibu Yesi berkenan menerima kami untuk berkumpul di ruang ini untuk melaksanakan pembukaan MSIB Batch 5 ini. Bapak, Ibu, dan sekalian, dan hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenannya sehingga kita bisa berkumpul di ruang ini, di ruang Nusantara 1 di PPSDM Cikeas, dan kita berkumpul juga di ruang daring untuk bersama-sama mengikuti pembukaan MSIB Batch kelima. Tanpa terasa kita sudah mencapai ke tahapan yang kelima. Mulai dari tahun 2021 kita merintis secara mandiri, terus kemudian di batch keduanya kita alhamdulillah diterima oleh Kemendikbud Ristek Dikti. Kita menjadi mitra MSIB di batch kedua dan seterusnya. Alhamdulillah bisa sustain sampai dengan tahap kelima ini. Kami terus terang tadi merasa tersanjung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jihad. Kita termasuk termasuk yang bisa sustain dan animo pesertanya cukup tinggi. Kalau kami memperhatikan tadi statistik yang disampaikan oleh Pak Jihad bahwa secara nasional pendaftar daripada MSIB ini ada 93.000 dan yang hari ini mulai bergerak di berbagai lokasi bidang pekerjaan ada 36.000. Kalau kita lihat berarti rasionya hampir 1:3 Bapak Ibu sekalian. Dari 93.000 pelamar, terus kemudian yang lolos itu 36.000. Nah ini yang lebih spektakuler lagi rupanya di Inspiring.
karena yang mendaftar hampir 1.700, yang diterima 248 kalau nggak salah. Ya kalau kita lihat secara nasional MSIB rasionya 1:3 hampir, tapi kalau kita 1:6, jadi seleksinya lebih ketat ini. Kami ucapkan kepada teman-teman mahasiswa yang lolos di Inspiring Batch 5 ini, kami ucapkan selamat karena teman-teman lolos bisa hadir di MSIB Batch 5 ini dengan tingkat persaingan yang lebih tinggi rasionya 1:6. Ya kalau zaman kami dulu zaman kuliah itu kalau mau UMPTN atau Siponmaru itu kita ngincernya kalau yang pinter-pinter itu ya ngincernya yang satu rasionya 1:10 berani gitu. Kalau yang sedang-sedang seperti saya nggak berani yang cari jurusan yang rasionya 1:10, cari yang rasionya 1:5, 1:4 gitu supaya bisa lolos di perguruan tinggi negeri gitu atau di perguruan tinggi yang kita pilih. Nah ini bisa kebayang teman-teman sudah berhasil lolos dalam suatu seleksi yang ketat, ya oleh karenanya kami mengharapkan teman-teman mahasiswa jangan menyia-nyiakan kesempatan ini karena 6 bulan ke depan ini adalah proses yang kalau kami istilahkan one way ticket. Sekali teman-teman sudah terjun di MSIB, ya teman-teman tidak mungkin akan mendapatkan kesempatan untuk mengulangi MSIB kembali gitu. Dan teman-teman yang sudah melampaui semester 6 atau semester 7 ya tidak akan bisa ikut MSIB lagi karena teman-teman yang sudah di semester 8 itu sudah harus fokus ke tugas akhir. Nah, oleh karenanya teman-teman yang mendapatkan kesempatan program MSIB ini mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini adalah peluang emas yang tidak bisa didapatkan oleh semua teman-teman mahasiswa. Nah, ini kalau kami ingat kembali di kilas balik dari batch 1 sampai batch 5 ya di awal mula kita memang merintis masih inisiatif dari teman-teman Direktorat Jenderal Tata Ruang karena kita mendengar waktu itu ada program MBKM dan bagaimana caranya supaya kita dari Direktorat Jenderal Tata Ruang juga menjadi mitra dari perguruan tinggi. Ya kita tahu bersama kalau yang namanya penyelenggaraan penataan ruang itu ada ada kalau istilah Pak Dirjen ada pentahelix gitu, ada lima pilar yang berperan di dalam penyelenggaraan penataan ruang, bukan hanya pemerintah, perguruan tinggi, terus kemudian industri, kalangan profesional dan kampus, terutama dari teman-teman kampus. Nah ini kerjasama dari berbagai pihak, termasuk di dalamnya juga ada pers gitu atau media. Nah ini kalau salah satu dari unsur pilar utamanya tidak berfungsi atau tidak berpartisipasi, maka penyelenggaraan penataan ruang dalam tanda petik tidak bisa terlaksana sebagaimana yang kita harapkan. Nah ini kita berterima kasih sekali dengan teman-teman dari perguruan tinggi yang tergabung dalam ASPI maupun Forbimgeo atas kesediaannya untuk mendampingi program MSIB Inspiring ini karena tanpa bantuan dan pendampingan dari para dosen dan para pengelola perguruan tinggi yang bergerak di bidang perencanaan wilayah maupun geografi, kalau tidak ada support dari teman-teman, ya penyelenggaraan MSIB Inspiring ini bagaikan sayur tanpa garam gitu. Kita melaksanakan sendiri dan tidak akan punya rasa yang baik buat teman-teman mahasiswa. Nah, oleh karenanya kami ucapkan terima kasih kepada semua stakeholder yang terkait dalam penyelenggaraan MSIB Inspiring ini. Alhamdulillah kita bisa bertahan sampai dengan batch kelima dan bahkan kami laporkan juga kepada Pak Jihad dan teman-teman sekalian, Mbak Putri selaku PIC daripada MSIB Inspiring ini sering mendapat undangan narasumber dari perguruan tinggi dari institusi lain. Bagaimana sih penyelenggaraan MSIB di Direktorat Jenderal Tata Ruang sehingga bisa menarik minat mahasiswa begitu tinggi, terus kemudian bisa sustain, bisa berkelanjutan. Nah ini artinya apa yang dirintis oleh teman-teman itu ternyata bagaikan gayung bersambut, dapat dukungan dari perguruan tinggi, terus kemudian dapat dukungan dari pimpinan, dapat dukungan dari teman-teman OPD di daerah, terus kemudian dapat dukungan dari berbagai pihak. Dan tidak kalah juga dukungannya adalah dari teman-teman mahasiswa alumni MSIB batch terdahulu. Kalau misalkan teman-teman yang ikut program terdahulu menginfokan kepada adik-adik kelasnya bahwa
program ini dalam tanda petik tidak membawa manfaat, otomatis ya adik-adik kelasnya tidak akan tertarik untuk mengikuti program ini. Atau kalau misalkan menyampaikan bahwa tidak ada insentif, tidak besar manfaat, ya otomatis rasio daripada peminat akan berkurang. Nah ini alhamdulillah kita melihat statistik yang nyata bahwa peminat daripada program ini kian bertambah dan rasionya semakin meningkat, artinya tingkat kompetitif dari tingkat kompetisinya sudah sedemikian tinggi. Nah ini sebenarnya kita dapat alokasi yang bukan hanya 248 ya, sebenarnya kalau nggak salah kita dapat alokasi berapa, ada 350. Jadi kami mohon maaf kepada teman-teman Kemendikbud, kami tidak bisa memenuhi kuota 350 itu bukan karena mahasiswanya yang tingkat kompetisi atau kita tidak berhasil mengkomunikasikan dengan OPD, tetapi karena proses seleksi di kita itu menawarkan kepada adik-adik mahasiswa lokasi mana yang para mahasiswa ini akan pilih. Ada beberapa daerah, kabupaten, kota yang kita tawarkan dalam program ini, tapi ternyata dalam proses seleksinya tidak dipilih oleh teman-teman mahasiswa, sehingga formasi yang tersedia itu dalam tanda petik lowong. Nah ini kayaknya kita perlu mengembangkan metode atau apa ya, kita metode seleksinya kita perlu kembangkan lagi supaya teman-teman yang dalam tanda petik gagal tidak lolos di MSIB ini tetapi ternyata berminat untuk di daerah lain, itu bagaimana yang caranya supaya yang bersangkutan ini bisa tersalurkan ke lokasi yang lain ya. Mungkin ibaratnya kalau kayak seleksi perguruan tinggi di masa lalu itu ada pilihan pertama, ada pilihan kedua, ada pilihan ketiga gitu. Nah ini siapa tahu nyantol di pilihan kedua, nyantol pilihan ketiga, ya alhamdulillah. Ya saya teringat masa lalu karena saya dulu juga lolos kuliah itu karena bukan di pilihan pertama gitu. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang tidak lolos di pilihan pertama atau sudah mencoba berkali-kali gagal tidak langsung diterima, itu jangan mudah patah semangat. Nah ini karena penolakan di satu tahap itu pasti akan mengarahkan teman-teman mahasiswa ke penerimaan yang selanjutnya. Dan ini juga di dalam proses bootcamp ke depan yang selama 2 minggu ini, tadi kami dapat info dari panitia bahwa materi yang disampaikan dalam bootcamp ini bukan hanya hard skill, tapi juga ada soft skill. Nah, soft skill ini penting sekali buat teman-teman mahasiswa sekalian. Mohon bantuan soundnya. Soft skill ini penting buat teman-teman mahasiswa. Kami mau cerita sedikit saja bahwa pengetahuan soft skill itu sangat penting buat kita semua. Karena tidak sedikit teman-teman yang secara akademik itu nilai prestasi akademiknya tinggi, tetapi setelah masuk ke dunia kerja ternyata bernasib kurang seberuntung teman-teman yang nilai prestasi akademiknya sederhana atau biasa-biasa saja. Dan tidak jarang yang menjadi pejabat atau menjadi orang penting itu yang dulu waktu kuliah itu nilai akademiknya sederhana gitu ya. Ini Pak dosen pasti ketawa ini karena ngelihat kok ini yang IP-nya tinggi biasa-biasa aja, tapi yang IP-nya sedang kok malah jadi orang penting gitu atau jadi orang berpengaruh ya. Ini ada pesan sebenarnya, artinya nilai akademik tinggi itu adalah tiket, itu adalah bekal. Nilai akademik tinggi itu mengantarkan teman-teman untuk mudah untuk direkrut, tetapi pengetahuan soft skill itu membuat teman-teman untuk mudah dipromosi. Ya kalau mungkin di medsos teman-teman sering lihat ada semacam meme gitu ya, pesannya singkat, hard skill make you hired, terus kemudian soft skill make you promoted. Nah ini mungkin teman-teman mahasiswa perlu pahami bahwa kita bukan hanya dituntut untuk menguasai pengetahuan teknis yang kita pelajari saat ini, tetapi teman-teman juga perlu membekali diri dengan pemahaman tentang soft skill. Nah makanya di dalam materi yang disampaikan oleh Ibu Yesi tadi ada disampaikan pemahaman tentang manajemen konflik, terus kemudian pengambilan keputusan, teamwork dan seterusnya. Nah ini adalah bekal buat teman-teman ketika nanti terjun ke lapangan akan siap menghadapi kenyataan. Ada perbedaan antara dunia kampus dengan dunia pekerjaan. Kalau dunia kampus itu pertanyaan 10
benar 9 nilainya masih A gitu ya Pak. Kalau di dunia kerja tugasnya 10, 9 terlaksana dengan baik, 1 tertunda, bukan failed ya, 1 tertunda, itu bisa nilainya bisa bisa jauh di bawah gitu. Nah ini yang teman-teman perlu pahami. Ya ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman mahasiswa, tapi ya untuk bisa memotivasi teman-teman bahwa bukan hanya hard skill yang dibutuhkan, tetapi juga soft skill, terutama dalam hal berkomunikasi dengan stakeholder. Nah, terus kemudian kami mengharapkan teman-teman mahasiswa ini memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar ke berbagai pihak, jangan hanya belajar di ilmu teknis yang sedang kita pelajari, tapi belajarlah juga bagaimana berkomunikasi dengan pihak lain, belajarlah bagaimana berinteraksi dengan institusi lain, belajarlah bagaimana melakukan pendekatan terhadap berbagai pihak yang dalam tanda petik, misalkan ketika kita mencoba menyusun RDTR, ada perlu pengumpulan data, ada pihak yang sebenarnya memiliki kapasitas dan memiliki data tersebut, tapi ternyata tidak bisa segera kooperatif, tidak bisa segera suportif. Nah, teman-teman perlu semacam ini pengetahuan soft skill di sana. Bagaimana caranya mengajak para pihak yang dalam tanda petik sebelumnya tidak terlalu suportif, bagaimana caranya supaya bisa ikut berperan di dalam penyusunan RDTR ini. Nah, teman-teman sekalian, dalam MSIB ke depan ini kita memfokuskan teman-teman untuk membantu OPD dalam hal penyiapan RDTR di daerah. RDTR ini sangat penting di dalam pembangunan negara karena di dalam periode kabinet ini salah satu produk utamanya adalah UU-CK, Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja di-create, didesain sedemikian rupa supaya bisa menciptakan iklim investasi yang mudah, iklim investasi yang sehat untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, kemudahan perizinan dan kemudian untuk penciptaan lapangan kerja ini ya sangat diwakili oleh adanya OSS Online Single Submission atau perizinan elektronik yang digawangi oleh teman-teman BKPM. Dan kemudian online single submission ini, OSS ini, tulang punggung, salah satu pilar utamanya adalah perizinan KKPR. Selain perizinan persetujuan lingkungan, selain persetujuan bangunan gedung. Sebelum masuk ke tahap perizinan selanjutnya, seorang pelaku usaha harus lolos dari permohonan KKPR-nya terlebih dahulu. Nah, permohonan KKPR ini cukup panjang secara administratif. Ketika berkasnya lengkap itu perlu 20 hari kerja untuk diproses, dan kemudian dalam pelaksanaannya ternyata kita pemerintah belum bisa memenuhi komitmen tersebut. Masih ada sebagian permohonan KKPR yang kita selesaikan ternyata lewat dari 20 hari kerja tersebut. Dengan adanya RDTR, maka proses PKKPR yang memakan waktu 20 hari kerja dan lebih itu bisa kita selesaikan hanya dalam 1 hari kerja saja. Bisa selesai hanya dalam 1 hari kerja. Teman-teman mahasiswa bisa membayangkan suatu proses yang kalau kita jalani secara normal itu memerlukan 20 hari kerja, dan kemudian kalau ada RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka prosesnya itu bisa diselesaikan 1 hari kerja. Nah, ini maka kehadiran RDTR yang terintegrasi dengan OSS ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, oleh karena itu kami dari Direktorat Jenderal Tata Ruang memandang sangat penting untuk menghadirkan RDTR sebanyak mungkin di wilayah kita di Indonesia, agar proses perizinan, agar iklim investasi semakin ramah dan semakin kondusif. Nah, ini teman-teman mahasiswa kalau sudah terjun nanti dan kemudian ikut mengawal dan ikut membidani lahirnya RDTR di tempat tugas masing-masing, maka nanti teman-teman bisa kami katakan sebagai pahlawan pencipta lapangan kerja. Teman-teman juga bisa menjadi pahlawan pencipta, selain pencipta lapangan kerja, teman-teman juga bisa menjadi pahlawan penghasil devisa, karena dari perizinan yang lancar tersebut, maka investasi akan mudah tumbuh, menciptakan lapangan pekerjaan, dan kemudian akhirnya akan menciptakan devisa yang secara tidak langsung akhirnya nanti akan meningkatkan kesejahteraan bangsa kita. Ya mungkin teman-teman tidak akan langsung merasakan manfaatnya begitu dibuat RDTR hari ini, besok lusa langsung terasa manfaatnya buat masyarakat sekitar, tapi manfaatnya akan terasa nanti 10 atau 20 tahun ke depan. Ya kemungkinan teman-teman
mahasiswa sekarang terjun untuk menyiapkan RDTR, kira-kira tahun depan sudah mulai jadi RDTR-nya, terus kemudian tahun depan sudah terintegrasi dengan OSS. Pada saat itu juga sudah mulai memproduksi ini ke konfirmasi KKPR. Nah, ketika konfirmasi KKPR yang dihasilkan, maka proses perizinan sudah bergulir dan manfaatnya itu akan terasa beberapa tahun ke depan. Ya, mungkin 5 sampai 10 tahun kemudian akan terasa manfaatnya ketika proses perizinan lancar dan penciptaan lapangan kerja sudah terasa. Ya, mungkin teman-teman nanti akan merasakan dampaknya ketika nanti 10 atau 20 tahun kemudian sudah pernah terjun di lokasi penyusunan RDTR, terus kemudian nanti akan merasakan, oh ya saya pernah diterjunkan di sini dan kemudian di lokasi ini ternyata tingkat perizinannya sudah mudah dan kemudian realisasi investasinya sudah tinggi. Ya ibaratnya mungkin orang kalau yang sudah pernah berjasa di masa lalu ikut ikut berjuang berjuang dalam perjuangan kemerdekaan, terus kemudian 10-15 tahun kemudian baru bisa merasakan manfaat dari perjuangan kemerdekaan itu. Nah ini kami sampaikan kepada teman-teman apa yang teman-teman laksanakan hari ini, apa yang teman-teman akan kerjakan selama 6 bulan ke depan itu efeknya nanti akan terasa dalam beberapa tahun yang akan datang. Dan kami optimis nanti teman-teman akan menuai dari apa yang telah teman-teman tanamkan selama berproses 6 bulan ke depan. Dan dalam kesempatan ini kami berpesan, minta tolong selama 6 bulan ke depan teman-teman mahasiswa menjaga nama diri, menjaga nama keluarga, menjaga nama alma mater, dan menjaga nama institusi. Karena nanti ketika teman-teman berinteraksi di lapangan, bukan hanya nama si A, si B, si C saja yang dikenal oleh masyarakat, tetapi ada juga atribut-atribut lain yang melekat kepada teman-teman. Teman-teman ini mahasiswa dari perguruan tinggi mana, teman-teman berasal dari daerah mana, teman-teman punya nama keluarga, dan kemudian punya nama-nama lain yang melekat, minta tolong dijaga semua nama-nama tersebut. Karena zaman sekarang yang namanya berita negatif itu sangat mudah sekali tersebar, sedangkan berita positif itu ya kecepatannya tidak secepat berita negatif tersebut. Ya mungkin ibaratnya kalau perbuatan baik itu merambat seiring dengan kecepatan suara, kalau berita buruk merambat kecepatan cahaya gitu. Jadi ada delay yang tertinggal ketika kita sudah melakukan sesuatu hal yang dalam tanda petik kurang berkenan di mata pihak lain, berita itu dengan mudah tersiar, tapi ketika kita melakukan kebaikan ya perambatannya tidak secepat itu, sehingga minta tolong teman-teman untuk senantiasa menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan selama 6 bulan ke depan. Ya mungkin itu yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kami berharap teman-teman bisa mengikuti program bootcamp ini selama 2 minggu ke depan, karena ini merupakan pembekalan awal sebelum teman-teman terjun ke lapangan nanti. Tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi batch yang lalu ada sekian persen yang tidak lulus gitu ya. Minta tolong teman-teman mengikuti program ini sebaik-baiknya, dikuatkan mentalnya, dipanjangkan sabarnya. Kalau misalkan ada suatu topik yang dalam tanda petik teman-teman belum bisa tune in, disabarkan ininya. Yakin bahwa kalau teman-teman aktif dari satu tahap ke tahap berikutnya, nanti pada saat sesi akhir bisa mendapatkan predikat kelulusan dari program bootcamp selama 2 minggu ke depan ini. Demikian dari kami, lebih kurangnya kami mohon dimaafkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak, dari Kemendikbud, dari teman-teman dari perguruan tinggi, terus kemudian teman-teman dari PPSDM dan berbagai pihak ya, terutama teman-teman OPD yang membantu teman-teman mahasiswa ketika terjun di lapangan. Kami ucapkan terima kasih. Tanpa dukungan dari para pihak yang kami sebutkan terdahulu, maka program Inspiring ini tidak akan berjalan dengan sebaik yang kita inginkan. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Inspiring MSIB batch kelima ini kita mulai dengan resmi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang yang telah berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi program MSIB Batch 5 Inspiring tahun 2023 di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR BPN. Semoga dapat memberikan motivasi kepada teman-teman menti dan juga mentor serta pihak perguruan tinggi dalam pelaksanaan program ini. Selanjutnya, sebelum menutup acara pada hari ini, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat menyaksikan tayangan after movie perjalanan teman-teman mahasiswa dan juga mahasiswi peserta magang program Inspiring periode Februari hingga Juni tahun 2023. Halo, perkenalkan, nama saya Hilmi Farsanto sebagai Ketua Tribe Inspiring Batch 4 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rahmat Gunawan. Saya adalah seorang mahasiswa perencanaan wilayah dan kota yang Universitas Telkom. Di sini saya banyak belajar tentang praktik teori yang saya pelajari selama di dunia perkuliahan. Melalui program Inspiring, saya dipertemukan dengan menti-menti teman-teman yang punya keahlian di bidang masing-masing. Di sini saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Di antaranya yaitu di sini saya mendapatkan banyak sekali teman-teman baru dari berbagai wilayah dan universitas. Dan juga di sini saya mendapatkan ilmu pengetahuan baru, baik dari segi ilmu pemetaan ataupun dari ilmu perencanaan wilayah. Selain itu, di sini saya juga mendapatkan banyak sekali pengalaman-pengalaman di dunia kerja, yaitu pengalaman dalam mengolah data ataupun dalam mencari data, dan juga pengalaman-pengalaman dalam penyusunan tata ruang, khususnya rencana detail tata ruang. Program Inspiring menjadi salah satu jawaban untuk menciptakan rencana detail tata ruang. Percepatan rencana detail tata ruang ini didukung oleh mahasiswa yang kompeten dan mentor yang sangat luar biasa. Saya berharap teman-teman Inspiring Batch 5 ke depannya akan mendapatkan pengalaman yang serupa dan bisa berbagi kepada teman-teman di perkuliahan. Saya juga mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, segala kontribusi yang adik-adik berikan kepada kami, khususnya dalam hal penyelesaian penyusunan RDTR. Semoga kedepannya rekan-rekan adik-adik mahasiswa semakin berjaya dan sukses berkarya dimanapun kalian nantinya. Semangat! Kalau pengalaman saya pribadi saat mengikuti magang MSIB ini ya. Selama magang di sini saya punya teman baru. Saya sangat senang. Sangat mengesankan. Bersyukur sekali. Bisa ketemu orang banyak. Mendapatkan ilmu baru, bertemu dengan mentor yang luar biasa. Saya juga mendapatkan relasi. Mengunjungi tempat-tempat yang sebelumnya belum pernah dikunjungi. Makanan-makanan yang enak. Banyak sekali pembelajaran yang tentunya inline dengan apa yang saya pelajari di kampus. Tapi seperti magang ini, soft skill saya semakin digali. Saya mendapatkan ilmu baru tentang penyusunan RDTR. Yang belum kalian pernah dapatkan di bangku perkuliahan. Saya mendapatkan keluarga baru yang sangat asik. Bisa saling sharing ilmu dengan jurusan-jurusan lain. Saya juga mendapatkan pengetahuan tentang budaya tertentu yang sangat berkesan untuk saya. Pokoknya nggak menyesal ikut program ini. Kami dari Inspiring Batch 4 penempatan DPUPR Kota Magelang mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Danke.
Wajah sampai ke putih. Arigatou gozaimasu. Selanjutnya akan sesi dokumentasi. Mohon berkenan untuk Bapak Ibu hadirin yang berada di dalam ruangan untuk tetap berada di tempat duduk. Kemudian bagi teman-teman yang join secara online, mohon berkenan untuk mengaktifkan kamera dengan menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Baik, kemudian untuk yang berada di online akan dilakukan pemotretan juga. Kebetulan ini ada 8 slide. Mungkin teman-teman bisa dalam kondisi siap sedia begitu akan saya pandu. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Kemudian untuk slide berikutnya, slide 2. 1, 2, 3. Kemudian slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Selanjutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 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 1, 2, 3. Slide terakhir, saya hitung. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu yang bergabung secara online, juga teman-teman mahasiswa. Dengan demikian, program MSIB Batch 5 Inspiring tahun 2023 secara resmi dibuka. Dan kami ucapkan selamat melaksanakan kegiatan magang kepada teman-teman menti dan juga Bapak Ibu mentor. Sekali lagi, semoga kegiatan ini dapat memberikan motivasi serta manfaat yang positif bagi kita semua. Dan semoga dalam pelaksanaan magang tidak ada kendala yang berarti. Mohon izin untuk menyampaikan informasi. Sebelum kita berpisah, kami juga ingin mengingatkan bahwa setelah acara pembukaan ini akan ada agenda Inspiring Bootcamp atau pembekalan materi selama kurang lebih 2 minggu bagi para mentor dan juga menti sebelum nantinya terjun ke lapangan. Jadwal hari pertama dilaksanakan pada hari Senin 21 Agustus 2023 yang akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Adapun tautan Zoom meeting untuk pembekalan telah tersedia pada Learning Management System PPSDM. Untuk dapat mengakses tautan tersebut, para mentor dan menti wajib login menggunakan akun masing-masing. Panduan penggunaan LMS sendiri dan jadwal pembekalan akan disampaikan oleh panitia lebih lanjut. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu mentor dan teman-teman menti untuk membaca panduan penggunaan Learning Management System dan jadwal pembekalan dengan teliti dan saksama. Demikian informasi tambahan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi,
Selamat melaksanakan program Inspiring periode Agustus hingga Desember tahun 2023 di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, bagi Bapak Ibu mentor, juga teman-teman menti. Selamat berkarya dan semangat menginspirasi. Kami tunggu kontribusi Anda semua dalam memberikan perubahan untuk tata ruang Indonesia. Let's creating meaningful change to inspiring talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya teman-teman Salam semua. dari Kota Malang. Ya, terima kasih Kota Malang. Teman-teman di Maluku, teman-teman di Aceh, selamat bertugas. Oke, Pak Dimyati, terima kasih dari Kaltim. terima kasih Kaltim. Ini yang masih jomblo, mudah-mudahan ketemu jodoh ya. Peluang masih terbuka. Timnya supervisinya, tim supervisinya ATR ya. Kan masih banyak yang muda-muda itu. Bapak Ibu mungkin bisa kita foto bersama dulu ya, teman-teman yang ada di ruang rapat ini. Izin Pak Sesbu ya. Oke, baik.